Mimbar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahmakumullah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin dan juga kepada pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, mari kita selalu untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Di antaranya yang masih dalam pembahasan kita, ya, poin 101 terkait larangan seorang istri berpuasa tanpa izin suami sementara suaminya di rumah, yaitu puasa sunnah, dan juga memasukkan orang ke dalam rumahnya tanpa seizinnya. Kemudian kita kembangkan, kita luaskan pembahasan ini karena itu termasuk haknya istri, haknya suami, ya. Sehingga di sini mari kita lanjutkan pembahasan antara hubungan suami istri, ya, interaksi suami istri, hak dan kewajibannya. Ya, kita sampai pada pembahasan yaitu poin yang ketiga, ya, yang kedua hak dan kewajiban suami, yang ketiga ini hak dan kewajiban istri, ya. Tentu mungkin di dalam pembahasan kitab atau buku yang lain begitu luas, kita beberapa poin penting saja yang kita bahas, ya. Di antara hak istri adalah mendapatkan nafkah, ya. Sebagaimana di dalam hadis Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau mengatakan, qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alaih, qala tud'imuha idza akalta wa taqsuha idza tasaita wa la tadribil wajhah wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait, ya. Beliau bertanya kepada Rasul, aku berkata, ya Rasulullah, apa hak istri, ya, di antara kami, seorang dari kami pada suaminya? Apa kata beliau? Engkau memberikan makan kepadanya ketika engkau makan, memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, dan jangan memukul wajah, dan tidak boleh menjelek-jelekkan, ya, dan jangan meninggalkan, ya, menghajar kecuali di dalam rumah, ya, di dalam rumahnya, ya. Di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW ketika ditanya, ya, ketika ditanya oleh seorang sahabat Muawiyah bin Haidah, ya, Al-Qushairi, hak istri kepada suami, ya.
Tentu saja di sini makan, pakaian, ya. Nah, kembali kepada uruf juga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri dengan ma'ruf, sesuai dengan uruf. Ma'ruf ini sesuai dengan uruf. Nah, sekarang kita lebih banyak memberikan apa? Uang belanja. Yang urufnya, ya, urufnya. Uruf ini apa? Kebiasaan masyarakat yang ada di situ, ya. Tapi yang pasti di dalam hadis ini menjelaskan makanan yang dimakan istri ya sama dengan yang kita makan. Jangan kita makan yang enak, istri yang tidak enak, ya. Antum makannya apa? Suaminya makan apa yang enak ya? Ya, kembali kepada ini ya, selera, kebuli misalkan, ya. Istrinya kasih nasi uduk, ya. Ini tentu apa? Tidak fair, ya. Karena Nabi mengatakan tud'imha ya, idza akalta. Beri pakaian. Dan di sini hadis mengatakan wala tadrib al wajha. Jangan mukul wajah. Berarti mukul yang lain boleh enggak? Boleh, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna ya wahjuruhunna fil madaji watribuhun, ya. Apabila kalian khawatir ya kepada nususnya istri, apa nusus itu? Dari kata nasis. Nasis itu bicara tinggi, ya. Bahkan juga ulama menyebut keluar rumah tanpa izin suami masuk nusus. Maka di sini faiduhun, berikan nasihat pada mereka, ya. Dan nasihat tidak sekali dua kali, ya. Tidak sekali dua kali, bisa lebih dari sekali itu. Nah, kemudian wahjuruhunna. Kalau seandainya harus ditinggalkan pisah tempat tidur, wahjuruhunna fil madhaji. Wadribuhun. Terakhir mukul. Jadi kepada semua yang mendengar terkait pukulan suami kepada istri, dalam surat An-Nisa ada ayat 34, ya. Dan itu tidak termasuk KDRT kalau dalam Al-Qur'an, ya. Gitu. Namun demikian tetap harus mengikuti apa? Prosedurnya. Allah berfirman surah An-Nisa 34, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita yang kalian atau istri yang kalian khawatirkan nususnya, ya, yang kalian takutkan nususnya, faiduhunna, ya nasihati, ya, nasihati. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat tentang wanita, ala wastausu bin nisa'i khairo, ya, ingat berwasiatlah ya tentang wanita dengan kebaikan. Fa inna mahunna awani indakum, karena mereka itu ada awani di sini yaitu asiroh, ya, bagaikan orang yang tertahan gitu ya. Ya karena memang dia harus dalam tanggungan jawab kita, ya. Nah, dengan demikian apa? Pergaul dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi kan tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan. Apakah sebabnya suami atau istri? Apakah kesalahan suami atau istri? Maka ketika jelas itu sebuah kesalahan istri, ya, sebab dan nusus ini, maka apa? Maka Nabi Allah Ta'ala menjelaskan disuruh dikasih nasihat, ya, fa'iduhunna, ya, karena kita sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti, ya, warrajulu mas'ulun warrajulu ra'in an ahli baitih, ya, seorang laki-laki dia pemimpin tentang keluarganya, kemudian apa? Ya disuruh untuk ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk ketika nusus. Jadi nusus ini, ya, apa itu nusus? Irtifa'uhunna an ta'ati azwajihin,
ya, bi an ta'siyahu bil qaul awil fi'li, ya, fa innahu yu'addibuha bil ashal fal ashal. Ini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Apa nusus? Irtifa'uhunna, ya, dia apa? Mengangkat dirinya. Alias apa? Apa orang bilang itu? Apa ya istilahnya, ada bahasa Jawanya, ngelonjak. Nah, ini istri ngelonjak. Ya, itu. Dari ngelonjak dari ketaatan kepada para suaminya dengan bermaksiat baik dengan ucapan maupun perbuatan. Maka kata beliau, fa innahu yu'addibuha bil ashal fal ashal. Hendaklah ditakdib, dididik dengan yang paling ringan sampai yang kemudian berikutnya. Apa yang paling ringan? Faiduhunna. Ya, beri nasihat. Itu apa? Bayan hukmillah fi ta'atiz zauji. Memberikan penjelasan tentang hukum, ya, Allah masalah ketaatan pada suami. Ya, wa maksiatihi, bagaimana juga ancaman bagi yang durhaka pada suami. Wa targhib fit ta'ah. Ya, diberikan semangat untuk ketaatan. Wa tarhib min maksiatihi. Diberi takut-takuti tentang maksiat kepada suaminya. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah selesai nggak bisa lagi, fa in intahat fadzalikal matlub. Kalau sudah selesai yang dituntut nggak bisa lagi, wa illa fayahjuru hazzaut fil madaji. Boleh ditinggalkan alias pisah tempat tidur, ya. Pisah tempat tidur. Jangan langsung dikampleng, ya, jangan langsung ditabok. Nah, itu. Ada prosedurnya, ada ini, ya. Ya. Bi'an la yudoji'aha, ya, yaitu tidak bersamanya di satu tempat tidur, ya, wala yujami'aha bimikdar ma yahsul bihil maksud, ya. Kemudian tidak berhubungan hingga apa? Berhasil tujuan dari yang namanya hajar, ya. Ya. Kalau sudah taat, ya jangan cari-cari pakai alasan, wah ini kayaknya kesempatan ini, ya, untuk nyari yang lain. Tidak bisa begitu, ya. Setelah dikasih pelajaran, berhasil, ya sudah, selesai, ya, itu. Wa illa darabaha darban ghairu mubarrih, ya. Kalau memang tidak bisa, terakhir, ya, akhirud da al-kain, ya, akhirud dawa al-kain. Obat terakhirnya ada apa? Yaitu ad-darbu. Tapi darbu di sini ghairu mubarrih, ya, sebagaimana yang disampaikan, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari hadis yang tadi sudah kita dengarkan, ya, yaitu ghairu mubarrih, ya, itu ya. Fala tadrib al wajah, tidak boleh memukul wajah. Biasanya orang kesel yang jadi sasaran apa? Iya, ini, ya, dikamplong sak kapoknya. Iya, ini dilarang dalam agama, ya, dilarang, ya kawan. Ini kan larangan, ya. Wala tadribil wajah, jangan, ya, memukul wajah. Kemudian di dalam memukul pun juga ghairu mubarrih, ya, ghairu mubarrih itu. Apa mubarrih? Tidak meninggalkan bekas, ya. Tidak meninggalkan bekas, itu, ya. Tidak sampai meninggalkan bekas. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, ya, bahwa ketika ditanya masalah hak qila li Rasulullah SAW, mahakul mar'a ala rajul, qala yud'imuha idha ta'ima wa yaksuha idha ktasa wa la yadribul wajha wa la yuqabbih illa darban ghairu mubarrih wa la yahjuruha illa fil mabit, ya. Nih, sama hadis Muawiyah bin Haidah. Ditanya haknya istri pada suami. Masih makan, ketika makan, kasih pakaian, jangan mukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, ya. Boleh mukul kecuali tidak boleh meninggalkan bekas. Coba gambarkan. Tidak boleh pukul wajah, tidak boleh
ketika mukul selain wajah meninggalkan bekas. Pukul sama apa itu ya? Ya, ya. Pukul dengan kasih sayang lah ya. Itu para ikhwan ya, luar biasa ya. Maka di sini perlu ini kepada para suami ini ya, karena ini merupakan apa namanya, haknya istri ya. Bahkan dalam riwayat di redaksi yang lain ya, hadis ini oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Dawud, annahu qala ya Rasulullah ma haqqu zaujati ahadina. Sama hadis Muawiyah tapi redaksi yang lain ya. Lafadznya lafadz Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Apa hak istri dari kami? Qala antun ima haida ta'imta. Engkau ngasih makan ketika engkau makan, wa taksu haida tasaita. Engkau ngasih pakaian ketika engkau pakai pakaian, wala tadriba al wajah ya. Dan jangan mukul wajah. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Wala tahjuro illa fil bait, jangan kau tinggalkan, dihajar kecuali di rumahnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan dari Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'atu li'anna Allah yaqul walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf ya. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Aku suka berdandan untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berdandan untukku. Istrinya suruh pakai benges. Apa benges? Lipstick. Ya. Suaminya bau jigong. Wah, Ustadz jangan buka rahasia ini. Ya, ini coba lihat ya. Itu. Jadi sama-sama berdandan, atazayyan, berdandan di sini, bersolek. Ya. Ini Ibnu Abbas, seorang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Ya. Nah, hadis ini ya dikatakan sanadnya sahih oleh Al-Albani. Ya. Ini para jamaah ya. Paham di sini ya oleh Ahmad Syakir ya. Syekh Ahmad Syakir. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Para istri itu juga punya hak sebagaimana seperti punya kewajiban ya. Bil ma'ruf, dengan baik, sesuai dengan urf di sini ya. Nah, berarti ada apa? Semacam keseimbangan ya. Kembali kepada hadis tadi ya, kita tidak boleh menjelek-jelekkan ya. Di dalam sebuah hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah ya, in kariha minha khuluqan radiya minha akhar au qala ghairah. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang suami di sini mukmin, maksud suami ya, tidak boleh ya kemudian ya membenci ya seorang istri ya. Maksud yafraq di sini adalah ya, yaitu apa? Seorang suami tidak boleh membenci ya seorang istri. Kalau dia tidak suka dengan satu perangai dari istri, maka dia akan senang dan ridho dengan perangai-perangai yang lain. Kan tidak ada saudara istri yang sempurna. Sempurna nanti. Siapa? Al-Hurul Ain. Bidadari sempurna itu. Ya. Ada istri kurang pandai masak, tapi pandai melayani suaminya. Ada istri pinter ngurus anak. Ada pula yang belum bisa ngurusi perabotan. Ya. Kurang rajin. Nilai kita mungkin 50, tapi ngurus anak 80. Memang kalau nuntut semua sempurna tidak dapat. Paham di sini? Oleh karena Nabi bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Ya.
In kariha minha khuluqan radiyah minha akhar. Rawahu Muslim. Jangan seorang suami membenci istrinya begitu parah ya. Ya, makanya ada hadis mengatakan habibaka haunan ma asa'an yakuna baghidaka yauman ma wa baghidaka haunan ma asa'an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang kau cintai sedang-sedang saja, wajar. Jangan lebay. Suatu saat bisa jadi musuh. Ya. Dan bencilah kepada orang kau benci sewajarnya saja. Suatu saat bisa jadi apa? Kekasih. Ya. Nah, istri juga demikian. Nggak mungkin kita mengharap masaknya harus 90 nilainya, dandannya 9,9, ya. Kemudian ngurus anak 90,5, nggak bisa. Ngurusin perabot, ya. Sementara uang belanjanya nggak cukup. Minta yang sempurna. Nah ini, ya kita harus ya paham lah, ya. Maka keseimbangan antara hak dan kewajiban itu Masya Allah. Orang yang bijak senantiasa memperhatikan kewajiban. Suatu saat mengalah atas hak. Orang yang tidak bijak apa? Wah, nuntut hak sementara melalaikan kewajiban. Ini ya. Taunya apa? Harus taat sama suami. Itu. Ya. Istri juga demikian. Taunya apa? Harus baik sama istri. Ya susah. Ya, istri nuntut dengan hadis apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian kata Nabi, yang paling baik sama istrinya, aku orang yang paling baik sama istri. Apa kata suami? Suami juga ngomong, ya, lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, maka aku suruh istri sujud sama suami. Kalau seperti itu apa yang terjadi? Jemaah sekalian apa terjadi? Selalu berantem alias perang dalil. Paham di sini? Coba dibalik. Mari kita membalik. Ya, insyaallah akan menurunkan kita. Ya, dibalik. Kita menggunakan hadis apa? Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Aku orang yang paling baik sama istri. Nah, itu pegang oleh para suami, oleh saya, oleh antum, kita semua. Wahai para suami, yang istri pegang hadis. Seandainya aku boleh menyuruh orang lain untuk sujud kepada orang, aku suruh istri sujud sama suami. Kalau seperti itu enak. Ya. Semua akan saling memperhatikan kewajibannya. Kalau sudah kewajiban dikerjakan, insya Allah hak itu akan datang, ya. Hak itu akan datang, ya. Makanya kata Nabi, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ya. Tidak boleh suami itu membenci istrinya, ya, berlebihan. Kalau dia tidak suka dengan satu perangai, maka dia akan ridho suka dengan perangai yang lain. Itu tadi, kalau istri kan kebanyakan apa? Dapur, kasur, sumur, kan gitu ya. 3 ini. Ya. Dapur masak, sumur ya nyuci, perabotan lah istilahnya. Ya kasur suami. Artinya pasti para jemaah tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada, pasti ada kekurangan, ya. Nah, Masya Allah Nabi memberikan solusi seperti itu, ya. Jadi jangan sampai kita menjelek-jelekkan, ya. Sudah tahu memang dulu bapaknya abang becak, dasar anaknya abang becak, gitu. Dasar anak tukang las misalkan. Kan sudah dari dulu kan tahu, iya kan? Ketika antum melamar istri kan tahu kenapa dijelek-jelekkan sampai segitunya. Itu. Ya, kalau antum sih berarti antum merasa turut tuduh, tidak ya? Kita bicara secara umum, dalil ya, secara umum. Wala tuqabbih. Jangan menjelek-jelekkan. Bahkan tadi ya, jangan memukul wajah. Bahkan jangan menimbulkan bekas. Ini luar biasa Islam mengajarkan ya betapa mulianya
para wanita di dalam Islam. Kenapa? Ya karena memang kewajibannya sangat besar para jemaah sekalian, ya. Ini. Dan yang B, berhak dapat tempat tinggal meskipun kontrakan, ya. Dalam surat At-Tolak, ya, 6-7, meskipun syahidnya askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, ya. Silakan berikan tempat tinggal di mana kalian tinggal, ya, yang kalian dapatkan di sisi kalian. Bahkan kata Qatadah sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir, meskipun di situ rumah nggak dapat, sebelahnya dikasih sebelahnya, ya. Atau bahasa kita mungkin barangkali kontrakan, nggak ada masalah, ya. Itu haknya istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan tentu bukan satu aib para jemaah sekalian, karena hidup kan ya proses. Tidak semua orang langsung bisa ada ini, ada itu, punya ini, punya itu. Kalau kita lihat bagaimana tujuan dari pernikahan sudah kita sampaikan di awal. Tujuan pernikahan itu menjaga kehormatan, ya, untuk kemudian kita saling kerjasama dalam ketakwaan, ya. Bahkan separuh agama sudah di tangan. Man razaqahullah imru'atan solihatan faqad a'anahullah bishatrid dini falyattaqillah bishatril baqi. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah berupa apa? Istri yang solehah, itu sudah apa? Ya, Allah menolong dia itu separuh dari agamanya. Ada rumah kontrakan yang nggak apa-apa mas, ya. Yang penting ya antum soleh mas, oh, masya Allah ya. Ini belanja segini, telur naik, beras naik, ya, semua naik, yang nggak pernah naik sandal, ya, semua naik. Ya nggak apa-apa mas, kita atur mas. Ya. Kalau emang nggak bisa, ya 4 sehat 5 sempurna mas, sudah. Yang penting sehat mas, kan itu. Ya semua terima, alhamdulillah. Ya, qanaah para jemaah itu soleh, istri soleha. Yang penting suami tetap kerja, meskipun tidak punya kerja tetap, yang penting tetap kerja, ya. Yang penting berusaha, sudah berusaha semaksimal mungkin para jemaah, ya. Apa kata Allah? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Silakan memberikan nafkah bagi orang yang punya kelapangan sesuai dengan kelapangan dia, ya. Mau belanja berapa sebulan, seminggu, ya. Kalau memang dikasih kelapangan silakan. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Kalau memang diberikan barangkali kesempitan rezeki, silakan sesuai dengan apa yang Allah berikan. La yukallifullah nafsan illa ma ataha, ya, surat At-Tolak ayat yang ke-7. Ya, ayat ke-7. Silakan baca itu. Yang ngasih ke lapangan ya silakan gitu. Mungkin tidak beri ke lapangan, sempitan, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang dimiliki. Nah, istri terima, itulah wanita solehah. Diatur sedemikian rupa, ya. Itu. Mas cuma cukup beli mie sama telur, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa mas, tak bikin sekutel loh, masya Allah mantap ya. Itu, ya. Sama saus, sama kecap, bisa ngatur, bisa legowo, bisa qanaah, ya. Tuh. Tapi kalau emang suami, ya mampu ya silahkan berikan kebaikan-kebaikan pada istrinya. Ya, itu agama mengatur seperti itu. Cuman tetap harus ada standar urf, ya. Apa yang nggak bisa nggak masalah. Nah, tempat misalkan nggak harus punya rumah sendiri. Banyak orang yang menikah nunggu punya rumah sudah di atas 25, belum. 30 belum punya rumah, ya, belum kawin. 35 belum punya rumah, belum kawin. Akhirnya 40 lebih, ya. 50 punya anak bayi. Ya. Artinya apa para jemaah? Jangan takut, Allah Ta'ala akan memberikan kekayaan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya,
Dalam surat An-Nur 32, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlih. Ya, nikahkanlah al-ayama, apa, anak-anak yatim, ya, itu sendirian dari kamu, ya, orang sendirian dari kamu, dan orang yang soleh dari hamba-hambamu. Ya, ini kalau hamba saja yang takut miskin disuruh kawin, apalagi yang bukan hamba, orang merdeka. Iyakunu fuqara, kalau fuqara fakir, yughnihumullah, Allah yang akan apa? Memberikan kekayaan. Allah akan yang mencukupi, ya. Ini. Nah, mari semua, baik yang pengantin baru atau pengantin kawakan, pengantin lama, ayo kita jadikan sebagai sebuah apa? Sebuah nasihat, ya, tentang pernikahan ini untuk apa? Menjaga kehormatan, menambah amal soleh, ya, bekerja sama dalam ketakwaan, memperbanyak keturunan, ya. Jangan takut miskin, ya, sampai membunuh anaknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, jangan kalian membunuh anaknya. Wala taqtulu awladakum khasyata imlak, ya, itu. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin, ya. Allah yang ngasih rezeki, ya. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, surat Al-Isra ayat 31. Jangan kalian, wala taqtulu auladakum, jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata imlak, karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang ngasih rezeki pada anak-anak kalian, pada mereka, dan juga kepada kalian, ya. Nah, sekarang ini angka perceraian begitu tinggi. Sekarang ini orang-orang sampai kepada tingkat stres, akhirnya apa? Ya, membunuh istrinya, membunuh anaknya, dia sendiri juga bunuh diri. Ya, ini. Dia sendiri bunuh diri. Tingkat, ya. Padahal kalau dilihat ekonomi, sementara alasan ekonomi. Kenapa? Tidak merasa cukup, ya, tidak merasa cukup. Itu, ya. Coba kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, insya Allah tidak demikian, ya. Seperti, ya, Allah Ta'ala menjelaskan, ya, tentang bagaimana kita, yaitu apa? Dengan kita qanaah, ya. Gitu. Dengan kita qanaah, ya. Sebagaimana dijelaskan, ya, irda bima qassamallahu lak takun agnan nas, ya. Ridolah dengan apa yang lo berikan, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya, ya. Dan doa Nabi apa? Allahumma qanna'ni bima razaqtani, ya Allah, berikan qanaah kepadaku dengan apa yang kau berikan, ya, yaitu apa? Dari apa namanya? Rezeki yang kau berikan, ya. Ini para ikhwan. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah, ya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, ya, dan orang yang qanaah, ya. Qad aflaha man aslama, ya. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, ya. Wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah, ya. Rawi Muslim nomor 1054 dari Abdullah bin Amr. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, ya, merasa cukup dengan rezeki yang diterima, dan Allah berikan qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ya, ini, ya, ya. Itu. Jadi kalau kita qanaah, masya Allah, para jemaah, jadi kepada para istri, ya, sesuai dengan kemampuan para suaminya. Kemudian yang ketiga, taat pada suami selain maksiat. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun, qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, ya. Akhrajahu Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah ditanya,
siapa wanita yang paling baik? Adalah ya wanita yang menyenangkanmu, menyenangkan suaminya ketika suaminya memandang, ya, mentaati suaminya ketika suaminya menyuruh, tidak menyelisihi suaminya, ya, baik pada dirinya atau pada hartanya yang tidak disukai oleh suaminya, ya. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Akhrajahu Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dan Sahih Al-Albani. Jika wanita itu menjalankan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan kemaluannya, dan taat pada suaminya, akan dikatakan kepada wanita itu, silakan engkau masuk surga, dari pintu surga mana saja yang kamu mau. Ya, bagaimana kita sebagai suami bisa mengkondisikan seperti ini. Wahai para istri, ya, wanita yang paling baik ketika dilihat oleh suaminya, senang suaminya, ya, bukan apa, bukan suaminya takut, ya, setiap ketemu suaminya menghindar, takut misalkan, ya, ketika disuruh taat dan tidak apa berkhianat pada suaminya, ya, tentang dirinya dan hartanya yang suaminya tidak suka, ya, menjaga puasa Ramadan 5 waktu sholat dijaga, menjaga kehormatannya, taat pada suami. Pintu surga siap untuk menerima istri yang seperti itu. Pintu surga mana saja. Kan ada khusus orang puasa, khusus orang jihad, khusus orang zakat, khusus orang yang sholat. Ini wanita yang pertama, jaga 5 waktu. Kedua, puasa Ramadan. Ketiga, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Yang keempat, taat pada suaminya. Disuruh masuk pintu surga mana saja yang dia mau. Ya. Nah, berarti apa di sini? Peluang untuk masuk surga banyak. Tapi ternyata, ya, ternyata apa? Yang paling banyak masuk neraka kaum wanita, ya, kaum wanita, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan uritun naroh, ya, uritun naroh, ya, diperlihatkan kepadaku wanita, uritun naroh faida aktsaru ahliha an-nisa, ditampakkan oleh Allah kepadaku neraka, ternyata paling banyak penghuninya wanita. Yakfurna, kila ayakfurna billah, ya, uritun nara fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna, qila ayakfurna billah, qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat, ya. Rawal Bukhari nomor 29 dan Muslim nomor 907 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Diperlihatkan kepadaku neraka yang paling banyak penghuninya wanita. Mereka kufur. Ditanya, apakah kufur kepada Allah? Apa kata Nabi? Kufur pada suaminya, yaitu kufur nikmah, kufur pada kebaikan suaminya. Ya, seandainya engkau suami berbuat kebaikan kepada seorang dari istri sepanjang tahun, lalu dia melihat, ya, yang dia tidak suka dari dirimu sekali saja, dia bilang apa? Aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Ini, jadi menghilangkan yang itu, yang kebaikan yang banyak. Itulah wanita penghuni neraka. Ya, ini semua sama-sama kena ini, ya. Ya, suami juga kena, istri juga kena ini. Ya, jadi bukan hanya suami saja, juga bukan istri saja. Ini. Kemudian selanjutnya 4, 5, 6, 7 selesai. 4 adalah harta dan anak adalah ujian, ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Surat Al-Anfal 28, ya. Ketahuilah, suruh mengetahui dengan ilmu. Wa'lamu berarti kita suruh belajar ilmu,
Bahwa apa? Sesungguhnya ya, harta kalian dan anak kalian itu semata-mata ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang sangat agung. Sekarang mari kita bongkar rahasia anak dan harta ini. Ini semuanya ujian, ya. Surat Al-Anfal 28. Surat Al-Munafiqun 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun, ya, faulaika humul khasirun. Wahai orang beriman, ya, jangan melalaikan kalian harta dan anak-anak kalian dari berzikir kepada Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka mereka termasuk orang yang merugi. Ya, mari saudara sekalian, ya. Ini. Ya. Anak dan istri bisa jadi musuh. Ya, yang kelima, surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri kalian dan anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian, ya. Maka hati-hati. Ya, kata Ibnu Katsir, ya, karena apa? Karena suami atau ayah sibuk dari mereka, ya, untuk mencari apa? Mengumpulkan harta, sehingga lalai dari mengingat Allah, ya, Subhanahu wa taala. Meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Yang keenam, mencintai, ya, dengan wajar, begitu pula ketika membenci. Tadi sudah sampaikan hadisnya. Cinta anak wajar-wajar saja, cinta istri juga begitu juga. Maksudnya wajar di sini tentu ukurannya agama. Kalau tidak sesuai dengan agama, jangan ikuti. Ya, habibaka haunan ma asaan yakuna bagi doka yauman ma bagi doka yauman ma hatta haunan ma hatta yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sewajarnya saja. Suatu saat bisa jadi musuh, dan bencilah kepada orang kau benci sewajarnya. Suatu saat jadi kekasihnya. Hadis, ya, riwayat Imam Tirmidzi nomor 1997, ya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang terakhir, akibat mendahului cinta kepada harta dan keluarga dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Surat At-Taubah 24. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. At-Taubah 24. Katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, harta yang kalian, ya, senangi, ya, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, tunggu, ya, fatarabbasu, tunggu. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir, fantadiru madza yahillu bikum min iqabihi, ya, tunggu saat Allah memberikan adab iqabnya, ya. Ini yang terakhir. Jadi, ya, kalau kita mendahulukan cinta anak harta dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan berjalannya tunggu saat Allah memberikan iqab. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, berapa kali pertemuan dari poin 101 ini, ya, mudah-mudahan justru peluang berkeluarga ini peluang untuk menambah pahala ketaatan, ya. Demikian, sudah masuk waktu adzan dan sudah selesai pembahasan poin 101. Insyaallah nanti masuk poin 102. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.